Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama dengan Ustazah Susi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Ustazah harap semoga anak-anak semua merasa senang dan bersemangat pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah akan membacakan pijakan aturannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan anak-anak menonton video dari awal hingga tuntas. Yang kedua, pastikan anak-anak fokus ya, agar dapat memahami materinya dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Ustazah akan pimpin dari sini ya doanya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah anak-anak, kita sudah memasuki tema 4 yaitu globalisasi, subtema 1 yaitu globalisasi di sekitarku. Seperti biasa, Ustazah sudah menyiapkan satu buah lagu tema dan lagu tema kali ini berjudul globalisasi di sekitarku dengan nada Hari Merdeka. Kita akan mencoba untuk menyanyikannya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Globalisasi yaitu mendunia, semua bidang menyatu tanpa batas. Ada budaya, ada sosial, politik, ekonomi, dan perdagangan. Mendunia, transportasi dan komunikasi semakin mudah dan semakin berkembang. Bermacam gaya dan juga budaya, globalisasi bisa menjadi baik, tetapi bisa juga menjadi hal buruk, maka tetap cintai bangsa. Oke, seperti itu lagunya. Semoga anak-anak bisa mengikuti ya. Nah, apa yang disebut dengan globalisasi? Jadi, globalisasi berasal dari kata global. Globalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses masuknya sesuatu ke ruang lingkup dunia. Kalau menurut ulama besar dunia yaitu Yusuf Al-Qaradawi, globalisasi merupakan aktivitas yang menjadikan sesuatu berskala internasional, menghilangkan batas-batas negara dalam interaksi ekonomi. Salah satu contoh dari globalisasi yaitu pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan dan mengatur sendiri kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, salah satu faktor pendorong globalisasi adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dan adanya keterbukaan ekonomi antar negara di dunia. Misalnya, perdagangan internasional, kegiatan ekspor impor, dan perusahaan internasional. Globalisasi sendiri mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain dalam bidang sosial, globalisasi akan menumbuhkan sikap kosmopolitan atau mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas dan toleran. Dalam bidang budaya, dengan adanya globalisasi, kita dapat mempelajari budaya asing yang positif untuk meningkatkan kebudayaan nasional. Dalam bidang ekonomi, globalisasi menyebabkan terbukanya peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif sehingga meluaskan pasar untuk produk dalam negeri.
Dalam bidang pendidikan, globalisasi akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang apa dampak negatif dari globalisasi? Yang pertama, dengan adanya globalisasi, maka akan hilang semangat nasionalisme dan patriotisme. Dalam bidang budaya, globalisasi menyebabkan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, globalisasi dapat menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Industri yang kalah bersaing akan terpinggirkan. Dalam bidang pendidikan, jadi dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi yang berdampak munculnya tradisi serba instan. Nah, itu dia pengertian serta dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Jadi, kita harus mengambil dampak positifnya dan membuang dampak negatif dari globalisasi. Sekarang kita akan masuk ke materi matematika, yaitu bangun ruang. Nah, apa tujuan dari pembelajaran tentang bangun ruang ini? Yang pertama, diharapkan anak-anak dapat memahami dan mengidentifikasi berbagai bentuk bangun ruang. Yang kedua, diharapkan anak-anak bisa memahami dan mengukur luas permukaan bangun ruang. Yang ketiga, anak-anak juga nanti diharapkan dapat memahami dan menghitung volume bangun ruang. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya hanya memahami dan mengidentifikasi berbagai bentuk bangun ruang. Untuk tujuan yang kedua dan yang ketiga akan kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Nah, kita harus mengetahui apa saja ciri-ciri dari bangun ruang. Kita akan mencoba untuk menguraikan satu persatu ciri-ciri dari bangun ruang yang akan kita bahas. Jadi ada 7 macam bangun ruang. Yang pertama yaitu kubus, balok, prisma tegak segitiga, 5 segi 4, tabung, kerucut, dan bola. Masih banyak lagi bangun ruang yang lain, namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 7 macam saja. Kita masuk pada bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Ustazah yakin anak-anak sudah pernah melihat kubus. Jadi kita akan melihat apa saja ciri-ciri dari bangun ruang kubus. Ciri-ciri pertama yaitu keenam sisinya berbentuk persegi sama luas. Ingat di sini kubus mempunyai sisi berbentuk persegi. Ya, keenam sisinya berbentuk persegi. Persegi itu semuanya keempat sisinya mempunyai panjang yang sama. Lalu yang kedua, ciri kedua yaitu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Lalu ciri yang ketiga yaitu memiliki 8 titik sudut. Nah, di sini sudah Ustazah berikan contoh gambar dari sebuah kubus, yaitu kubus ABCD EFGH. Ustazah akan contohkan satu saja ya. Salah satu sisinya adalah ini ABCD. Nah, itu adalah salah satu sisi kubus. Lalu kalau rusuknya, salah satu contohnya yaitu rusuk AB. Lalu titik sudutnya, salah satu contohnya yaitu titik sudut A di sini ya. Nah, anak-anak boleh menyebutkan sisi atau rusuk atau titik sudut yang lain. Silahkan, boleh dicoba ya.
Nah, bangun ruang yang kedua yaitu balok. Sebenarnya kubus dan balok itu sama saja, hanya saja kalau kubus semua rusuknya itu sama panjang. Namun kalau balok ada beberapa rusuk yang panjangnya tidak sama. Jadi, balok ini memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki 6 sisi di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Misalnya di sini. Di sini sudah ada yang diarsir ya. Ini adalah salah satu dari sisi balok. Sisi yang kanan ini sama luas dengan sisi yang sebelah kiri yang ini. Ya. Lalu yang kedua, memiliki 12 rusuk di mana rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang. Nah, misalnya rusuk P yang ini ya. Rusuk P ini sejajar dengan rusuk yang di sini, yang garis putus-putus ini. Ya, rusuk ini yang P sama dengan rusuk yang di sini. Ya, rusuk yang sejajar memiliki panjang yang sama. Lalu memiliki 8 titik sudut. Titik sudutnya yang merah-merah ini ya, anak-anak. Ustazah sudah beri warna merah di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk selanjutnya yaitu bangun ruang prisma tegak segitiga. Nah, Ustazah sudah berikan contoh gambarnya di sini. Jadi, ciri-ciri dari prisma tegak segitiga yang pertama yaitu memiliki 5 sisi. Terdiri atas 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang dan 2 sisi lainnya yaitu sisi alas. Di sini sisi alas dan tutup berbentuk segitiga sama luas. Jadi untuk prisma ini sisinya hanya ada 5 saja. Yang 2 sisi itu adalah alas dan tutup berbentuk segitiga. Lalu 3 sisi yang lain berbentuk persegi atau boleh persegi panjang ya. Nah, yang kedua, prisma ini memiliki 9 buah rusuk. Yang ketiga, prisma memiliki 6 titik sudut. Titik sudutnya di mana saja? Lihat di sini sudah ada keterangannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lanjut ke limas. Jadi di sini yang Ustazah contohkan adalah 5 segi 4. 5 segi 4 mempunyai 5 buah sisi, terdiri atas 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. Lalu yang kedua, limas memiliki 8 rusuk. Rusuknya yang mana saja? Rusuknya contohnya yang ini ya. Rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, lalu rusuk AT, BT, CT, dan DT. Jadi ada 8 rusuk ya. Lalu yang ketiga memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Jadi yang ada di atas ini namanya titik puncak atau titik T. Lalu titik yang lainnya, titik sudut yang lainnya yaitu titik A, B, C, dan D. Nah, sekarang kita akan masuk ke bangun ruang yang selanjutnya yaitu tabung. Tabung itu memiliki ciri yaitu yang pertama memiliki 2 rusuk lengkung. Rusuknya yaitu yang ini 1, lalu di sini 1. Jadi ada 2 ya. Yang kedua memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luas. Di sini tutupnya berbentuk lingkaran, alasnya juga berbentuk lingkaran. Yang ketiga memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Nah, ini dia selimut tabung. Selimutnya melingkupi area tabung di sini. Ya, ini namanya selimut.
Lalu yang keempat, tidak memiliki titik sudut. Oke. Jadi tabung itu tidak ada titik sudutnya. Bangun ruang selanjutnya yaitu kerucut. Lihat teman-teman, di sini bentuknya seperti caping ya. Nah, di sini Ustazah sudah memberikan gambarnya, contoh gambarnya. Kita bisa melihat bahwa kerucut itu memiliki satu rusuk lengkung. Ya. Lalu yang kedua memiliki satu titik puncak. Titik puncaknya ada di sini. Lalu yang ketiga memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Ini sisi alasnya, bentuknya adalah lingkaran. Lalu yang keempat, ciri-ciri dari kerucut yaitu memiliki sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Jadi kalau tadi tabung memiliki selimut tabung, kalau kerucut memiliki selimut kerucut. Oke, bangun ruang yang terakhir yaitu bola. Bola ini sangat istimewa ya anak-anak, karena ciri-cirinya yang pertama hanya memiliki satu sisi saja. Ya, satu sisi saja. Lalu yang kedua, dia tidak memiliki rusuk. Lalu yang ketiga, bola juga tidak memiliki sudut atau titik sudut. Alhamdulillah, kita sudah membahas semua bangun ruang. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Kita akan mencoba untuk menghitung luas permukaan dan volume dari bangun ruang yang sudah kita bahas tadi. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, di sekitar kita terdapat banyak sekali bangun ruang. Nah, bangun ruang yang kita pelajari kali ini adalah kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Selain bangun ruang tersebut, ada banyak sekali tetapi tidak kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Setiap bangun ruang memiliki ciri-ciri ya yang khusus yang bisa membedakan antara bangun ruang yang satu dengan bangun ruang yang lainnya. Hikmah dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, globalisasi telah mempengaruhi kehidupan kita dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang sosial budaya. Salah satu dampak sosial dari globalisasi yaitu berubahnya bentuk rumah tradisional menjadi gedung-gedung yang bertingkat. Gedung-gedung yang kita lihat adalah contoh dari bangun ruang yang telah kita pelajari. Dengan belajar bangun ruang, maka kita akan mengetahui berbagai bentuk bangun ruang yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri berbagai bentuk bangun ruang, Ustazah akan memberikan sebuah proyek untuk teman-teman. Proyeknya yaitu carilah berbagai contoh bangun ruang yang ada di dalam rumah maupun di lingkungan sekitar rumah. Boleh di luar rumah, boleh di lingkungan sekitar rumah, atau di tempat yang lain juga boleh, tidak apa-apa. Lalu yang kedua, dokumentasikan bangun ruang tersebut dengan cara difoto. Kirimkan foto bangun ruang yang telah kamu dokumentasikan ke Classroom. Lalu isilah tabel yang ada di lembar proyek sesuai dengan bangun ruang yang kamu dokumentasikan. Lalu kirimkan di Classroom. Bagaimana dengan jumlahnya? Jumlahnya terserah anak-anak ya. Minimal jumlahnya 3 saja, tidak apa-apa. Ya, kalau anak-anak kesulitan menemukan suatu bentuk bangun ruang, tidak apa-apa, anak-anak boleh mencari bangun ruang yang ada saja. Ya, tidak diharuskan semuanya harus ada. Ya, yang ada di rumah saja atau yang ada di lingkungan sekitar rumah saja. Oke, selamat bekerja anak-anak. Dan
Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan Ustazah dalam menyampaikan materi kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan semoga anak-anak tetap semangat ya. Sampai jumpa minggu depan dalam pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.